Elshinta News and Talk. Beredar surat imbauan bagi seluruh lembaga penyiaran TV dan radio terkait dengan penayangan aksi unjuk rasa di DPR. Dalam surat yang berkop dan bertanda tangan Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo, KPID mengimbau agar lembaga penyiaran baik TV ataupun radio untuk tidak menayangkan siaran atau liputan aksi unjuk rasa yang bermuatan kekerasan serta berlebihan. Kemudian tidak menayangkan atau melakukan peliputan yang bernuansa provokatif, eksploitatif dan eskalatif kemarahan masyarakat. Lalu benarkah surat imbauan tersebut dikeluarkan oleh KPID DKI Jakarta? Kami temui Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo. Elshinta News and Talk. Selamat sore Mas Puji. Baik, terputus. Kami coba hubungi kembali Puji Hartoyo, Ketua KPID DKI Jakarta. Tadi dijelaskan di awal bahwa beredar surat imbauan dari KPID DKI Jakarta yang meminta agar lembaga penyiaran baik televisi ataupun radio tidak menayangkan aksi unjuk rasa di DPR yang bernuansa kekerasan. Ya, tidak menayangkan siaran atau liputan aksi unjuk rasa yang bermuatan kekerasan serta berlebihan. Kemudian tidak menayangkan atau melakukan peliputan yang bernuansa provokatif, eksploitatif dan eskalatif kemarahan masyarakat. Lalu benarkah surat tersebut? Kami temui Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo. Elshinta News and Talk. Mas Puji, selamat sore Mas Puji. Selamat sore Mas Suwiryo. Baik. Om Suwiryo ya, Pak Suwiryo juga boleh. Mas Puji, kami mendapatkan surat ya, saya tidak tahu, belum terkonfirmasi, surat edaran dari KPID yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, baik televisi ataupun radio, untuk tidak menayangkan liputan, siaran ataupun liputan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa di Jakarta. Nah, benarkah Mas Puji telah menandatangani surat itu dan menyebarkan ke seluruh lembaga penyiaran, baik TV ataupun radio? Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Om Suwiryo. Sekaligus ini sebagai sarana klarifikasi, sarana menyampaikan apa yang menjadi duduk persoalan dan secara akurat dan valid kepada masyarakat, pada halayak. Mohon izin sebelumnya, ini agak ramai karena saya di warteg lagi makan ini, makanan rakyat. Jadi ini Mas Suwiryo, Om Suwiryo, jadi bahwa surat yang viral yang di tengah-tengah masyarakat hadir di netizen itu kemudian pro kontra, itu pertama saya sampaikan itu bukan surat dari kami. Kami tidak pernah mengeluarkan surat sebagaimana dimaksud itu. Jadi kami tidak pernah berkirim surat itu ke media-media yang dimaksud. Kan di situ ada 37 media kalau nggak salah ya disebutkan ya. Betul. Karena saya dapat konfirmasi justru dari teman-teman LP, dari teman-teman TV dan radio. Pak, bener nggak ini Pak? Begitu. Termasuk ya dari radionya Pak Suwiryo sendiri tanya ke saya. Ya saya sampaikan apa adanya, kami tidak pernah berkirim surat itu. Nah, bisa dicek langsung juga ke Elshinta ini, kira-kira KPID mengirim surat nggak yang seperti ini gitu. Betul. Karena biasanya surat resmi yang masuk ke Elshinta itu melalui email ataupun fisik datang langsung. Tapi ini adalah berkembang melalui grup-grup WhatsApp, media sosial dan lain sebagainya, sehingga dinarasikan bahwa KPID melarang penayangan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta. Kan kesannya seperti itu. Maka kami memerlukan untuk klarifikasi apakah betul larangan untuk menayangkan siaran atau meliput berjalannya aksi unjuk rasa tersebut, Mas Puji. Siap. Ya toh unjuk rasa kan nggak sehari 2 hari ini aja ya, Pak Suwiryo. Yang lalu soal kenaikan BBM, yang lalu juga soal hasil pemilu dan seterusnya. Karena saya di KPI juga cukup lama. Jadi dinamika kemasyarakatan kenegaraan ini saya cukup mengikuti dalam konteks isu-isu hangat di masyarakat yang berujung ke demonstrasi ya. Jadi kita nggak ke sana gitu. Apakah Mas Puji mengetahui dari mana surat yang berkop KPID kemudian yang menandatangani adalah Mas Puji sendiri?
Kurang paham itu. Jadi Mas Puji juga kaget ya sebagai ketua KPID di Jakarta, kok ada surat yang berkop dan bertanda tangan Mas Puji sendiri sudah beredar, sementara Mas Puji nggak merasa menandatangani surat itu? Enggak, saya nggak menandatangani, dan saya tanya ke staf juga tidak pernah menyetempel begitu. Karena itu kan saya lihat lagi tanda tangan dan stempelnya digital ya. Artinya mungkin apakah copy paste atau apalah gitu. Iya. Jadi bukan tanda tangan basah, itu adalah tanda tangan digital gitu ya, Mas Puji ya. Sudah dikonfirmasi ke komisioner lainnya, Mas Puji? Iya, tentu kita konfirmasi ya. Jadi jelas sekali lagi bahwa KPID Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan surat imbauan larangan peliputan kepada seluruh lembaga penyiaran, Mas Puji ya? Ya, betul itu. Baik, Mas Puji, selama ini apakah dalam melakukan liputan baik aksi unjuk rasa atau apapun, khususnya berkaitan dengan aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan ini, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, Mas Puji? Kalau itu kita belum sampai pada taraf atau level menyimpulkan ya, karena masih dianalisa, dan batas waktu analisa kami kan 2 minggu sampai 3 minggu begitu. Itu pun kalau ada laporan, Mas Puji? Iya, laporan dan sekaligus pemantauan staf kami secara langsung real time. Jadi kami tentu masih pelajari dari semua TV yang ada di Jakarta, dan tentu kalau memang ada apakah perlu penindakan atau sebagainya, karena kan demonstrasi juga jurnalistik ya, tentu kita juga harus sesuai dengan aturan dan sesuai dengan asas-asas kehati-hatian dan asas kebebasan pers gitu. Jadi KPID juga sangat menjunjung tinggi asas-asas tersebut, Mas Puji ya? Betul, karena pers ini kan pilar demokrasi. Tentu kita harus sangat sepakat dan sangat appreciate dan mendorong tentang pers ini supaya terus hadir di masyarakat. Iya, Mas Puji, karena setelah beredarnya surat yang berkop dan berlogo KPID Jakarta, kemudian tanda tangan Ketua KPID Jakarta Puji Hartoyo, di media sosial banyak beredar bahwa KPID melarang dan lain sebagainya, liputan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu narasi yang berkembang di media sosial, Mas Puji. Ya, tentu nanti kami akan menindaklanjuti ini, karena ini kan juga bukan bagian dari kami, bukan apa yang kami lakukan, tentu akan kami secara tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Baik, apa imbauan dan harapan Mas Puji selaku Ketua KPID Jakarta terkait dengan lembaga penyiaran dalam menjalankan tugasnya, melakukan peliputan, penayangan dan lain sebagainya? Pertama, terima kasih kepada masyarakat, kepada netizen yang telah kritis terhadap situasi. Sekaligus dengan ini akhirnya kami juga tahu ada pemberitaan yang tidak akurat, tidak valid begitu ya, untuk kami menyampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, kepada masyarakat dalam kebebasan pers, kebebasan masyarakat apalagi di era digital, tentu kebebasan itu keniscayaan. Sampaikanlah apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tentu dengan hal-hal yang mungkin masyarakat pahami, norma dan aturan, dan kami KPID juga tidak akan semerta-merta begitu. Kami akan sangat hati-hati soal itu. Dan yang ketiga, kami terus berupaya dengan berbagai elemen agar pers terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pilar demokrasi terpenting kita dalam mengawal pemerintahan yang dicita-citakan, diharapkan masyarakat, dan tentu sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, Mas Puji, saya bacakan tanggapan pendengar dulu, Mas Puji, diantaranya dari Bu Naomi di Pamulang. Kalau Elesita dan media elektronik lainnya tidak meliput keadaan sebenarnya, berarti ada yang membohongi masyarakat. Kemudian dari Pak Kiki di Jakarta, mau TV, radio di Brele tidak boleh siaran langsung dari media. Saya lihat ini sudah keterlaluan kalau memang itu terjadi. Jangan sampai ada pemberedelan, ya. Jangan ada sampai pemberedelan di negeri ini, ya. Di negeri jangan sampai ada pemberedelan, karena masyarakat memantau semuanya. Harapan masyarakat adalah kebenaran terus disampaikan. Nah, ini beberapa harapan masyarakat, Mas Puji. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas tanggapan dari masyarakat, dan ini tentu sebagai
suplemen dan pengingat terus bagi kita selaku regulator agar hati-hati, agar terus berpihak kepada kebebasan dalam berdemokrasi, kebebasan pers, dan masukan-masukan masyarakat akan kami terus perjuangkan dalam melaksanakan kebijakan kami. Baik. Mas Puji, terima kasih sudah memberikan klarifikasi berkaitan dengan beredarnya surat yang berlogo KPI, pelarangan untuk penyiaran dan sebagainya. Terima kasih. Selamat sore Mas Puji. Terima kasih Pak Wiryo. Selamat sore, mari. Pendengar, demikian tadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPID Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo. Elshinta News and Talk. News Update. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiotomo, menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan saat aksi demo semalam. Ia berharap almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan. Arief juga menghimbau masyarakat agar menahan diri, mengingat peristiwa tersebut berawal dari tuntutan masyarakat terhadap perwakilan rakyat yang kemudian berujung pada pengamanan oleh aparat kepolisian. Kami sangat prihatin dan berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum dalam insiden semalam. Kami berdoa semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami juga meminta seluruh masyarakat itu harus menahan diri karena ini kan semua diawali dari tuntutan masyarakat terhadap perwakilan rakyat di Senayan situ. Tetapi karena mungkin tidak diterima dengan baik, sehingga mereka mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian, dan seterusnya terjadilah peristiwa semalam itu. Lebih lanjut, Arief mengatakan Kompolnas bersama Kapolri, Kapolda, dan Kadif Propam turut mengunjungi keluarga almarhum untuk menyampaikan bela sungkawa. Selain itu, Kompolnas juga menerima laporan bahwa 7 anggota polisi dari pangkat Kompol hingga Bribka tengah diproses secara kode etik oleh Propam dan akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. News Update. Elshinta News and Talk.